Bersemangatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Otak Kencer dimanapun kalian berada. Masih semangat ya teman-teman untuk berjuang di SKB ini. Walaupun jadwalnya masih belum tahu kapan, tapi harus kita perjuangkan semaksimal mungkin. Oke, video kali ini kita akan membahas tentang teori belajar. Tonton terus video ini. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dengan balasan dari siswa atau respon. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan yang terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme, E. Kognitivisme. Kira-kira yang mana teman-teman? Nanti tiap-tiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu ya. Kalau udah dapat jawabannya, baru dilanjut. Oke? Udah dapat teman-teman jawabannya? Bener banget. Yang A, behaviorisme. Pembahasannya, teori behaviorisme adalah proses pembelajaran lebih menekankan pada proses pemberian stimulus atau rangsangan dan rutinitas respon yang dilakukan oleh siswa. Inti pembelajaran dalam pandangan behaviorisme terletak pada stimulus respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Bisa ya teman-teman dipahami? Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk, membuktikan benar tidaknya dugaan. Hal ini merupakan penerapan teori belajar yang mana gitu ya? Yang A, behaviorisme, yang B, humanistik, yang C, cybernetik, yang D, konstruktivisme, yang E, kognitivisme. Kira-kira yang mana teman-teman? Oke, benar banget. Yang D, konstruktivisme. Untuk pembahasannya, teori konstruktivisme bukanlah sekadar menghafal, tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan bukanlah hasil pemberian dari orang lain seperti guru, akan tetapi hasil dari proses mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. Adapun pengetahuan yang diperoleh melalui proses mengkonstruksi pengetahuan itu oleh setiap individu akan memberi makna mendalam atau lebih dikuasai dan lebih lama tersimpan atau diingat dalam setiap individu. Gitu ya teman-teman, bisa ya? Jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang paling tepat adalah yang D, konstruktivisme. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Tetap stay tune ya di channel Otak Kencer ini karena kita akan upload videonya setiap hari. Jadi please like, subscribe, and comment. Nyalakan juga loncengnya agar nanti setiap ada video dari Otak Kencer, kalian langsung mendapatkan notifikasinya. Kita coba soal nomor 3. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberi kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme, E. Kognitivisme. Yang mana kira-kira teman-teman? Ini gampang banget. Betul, yang B. Humanistik. Pembahasannya, konsep teori belajar humanistik, yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik. Makanya di soal dinyatakan tadi teman-teman, teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya,
bukan dari pengamatnya. Seperti itu. Bisa ya dipahamin teman-teman sampai di sini? Oke, nomor 4 kita lanjut. Pada masa kini, siswa itu dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme, E. Kognitivisme. Yang mana teman-teman? Ini baru ngehits banget nih di Indonesia. Baru dilakukan secara daring. Mungkin teman-teman sering ya atau malah melakukannya seperti itu ya. Oh, betul banget. Yang C. Sibernetik. Pembahasannya. Teori belajar sibernetik adalah teori belajar yang mementingkan proses pembelajaran dan menggunakan teknologi dalam mendapatkan informasi yang cepat dan tepat. Kemunculan teori belajar ini merupakan tuntutan masyarakat global akan pendidikan berkualitas yang berbasis teknologi informasi, dapat mempermudah akses untuk memperoleh informasi dan menghilangkan kemungkinan sulitnya belajar ketika pendidik tidak dapat hadir di dalam kelas. Bisa ya teman-teman? Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Oh ya, untuk mengingatkan teman-teman, kita akan ada tryout bagian kedua. Bagi teman-teman yang belum ikutan tryout bagian pertama, bisa menyaksikan videonya. Tinggal diklik di pojok atas, sudah ada linknya ya. Kita lanjut, soal nomor 5. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru itu dapat terkait dengan pengetahuan lama adalah teori belajar dari A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme, E. Kognitivisme. Kira-kira yang mana teman-teman? Nih gampang banget, ada kata kuncinya. Betul, yang E. Kognitivisme. Karena dia ada bilang struktur kognitif. Pembahasannya, teori belajar kognitivisme. Ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat lelah adalah hal yang wajar, apalagi setelah menguras tenaga atau pikiran. Namun, bukan berarti menjadi alasan untuk menyerah. Bersemangatlah. Semangat yang luar biasa akan mengalahkan rasa lelah yang menyiksa.